Halo, Vintage Enthusiast Lover. Jadi, hari ini kita mau ketemu senior nih. Ini senior dalam dunia permobilan nih. Ya, penasaran dengan siapa dan ada di mana? Tonton terus videonya ya. Oke? Alhamdulillah, ya Allah, Om Helmi. Ya, Aduh, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi Om Helmi Iya. ini. Ini senior saya nih. Aduh, ya Allah. Ini ngomong-ngomong, lu siapa ya? Gue lupa nih. Arifin. Oh iya, lu anak VW juga kan? Iya bener. Oke, Waduh, oke. masih muda dulu. Iya, iya. Aduh, ini Duduk. kenalin dulu. Ini sambil duduk ya Om ya. Ya, Masya Allah. Ini senior saya di dunia mobil ini. Ini namanya Om Helmi Sarosa ya Om Helmi. iya betul. Ini salah satu founder kendaraan roda 4 di Bandung, jenisnya VW. Volkswagen Club Bandung. Ya. Jadi ini foundernya nih Om Helmi ini. Ya. Tahun berapa ya Om? 80-an ya? 82. 82 Om Helmi. Gokil. Saya belum lahir. Saya masih 2 tahun lagi saya baru lahir. Om Helmi ini istimewa nih, senior saya nih. Berarti tuan VW ya usianya. Tuan VW dong, bener. VW 1302 tahun 71 saya pegang. Bukan. Apanya Om? Sama klubnya sama PCB lebih tua. Lebih tua. klubnya dong. Iya, daripada umur saya. Iya. Jadi ini Om Helmi Sarosa. Ini kita ada di Kedai Build Up ya Om Iya. Helmi. Kedai Build Up. Kedai Build Up. Nah, Kedai Build Up ini ada di Galaxy ini ya. Betul. Helmi. Nanti saya taruh di sini nih Galaxy. Om Helmi nomor teleponnya berapa? 0813 0813 2626 Mm-mm. 4004. 4004. Tapi nih. itu khusus yang telepon. Khusus yang telepon ya. Kalau yang internal pribadi kita nanti Yang aja. ya, yang WA-an Ya. itu biasanya khusus saja. Om. Siap. Itu nanti ada di sini ya. Nah, jadi Om Helmi ini salah satu car enthusiast ya. Khususnya ini yang spesialisasinya kendaraan yang aneh. Ya, Ya, Om Helmi ya. Kok bisa sih aneh-aneh gitu Om Helmi? gini. Kalau mau ceritanya sebetulnya Dari awal tuh gimana Om Helmi? gua Story. main mobil itu mengenal mobil Mm-mm. itu tahun 74. Oh my Gue god. SMA kelas 1. 74. Nah, kebetulan gue bergaul di Uh-uh. sana. Banyak teman-teman gue yang pada saat itu bapaknya para pejabat lah. Oh, di Bandung. Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Gue SMA itu di Budut. Wah, Budi Utomo. gokil SMA 1. SMA Ya. 1 Budut. Tahun Lapangan Banteng. Iya, lapangan Ya. Banteng tahun 76. Iya, Jadi gue sering tuh, Hmm. sering ketemu teman-teman, Hmm. jalan-jalan. Artis-artis apa segala. dong di situ. Ada lah beberapa artis. Dulu zaman gue sih di bawah gue ada Arya Junior, ada siapa ya, Poni Pawaka, ada Waduh, Sandi masih ingat Pawaka. semuanya. Om. Ya, itu SMA 1 zaman SMA. Mm-mm. Nah baru gue mengenal mobil karena gue lihat mobil-mobil dulu tuh Alvetta pertama keluar. Alfa Romeo atau Alfa apa? Romeo Alvetta tuh Alvetta. 74 tuh gue udah mimpi banget buset nih mobil. Itu buat balap retro kan Alvetta? Ya, sekarang dipakai kayak gitu. Oh, keren. Jadi dari dulu tuh gue udah mengenal mobil-mobil, tapi gue lebih menjurus kepada mobil yang nggak pernah, Jarang. itu aja jarang. Jadi gue jalan terus di perjalanan hidup, singkat cerita, Ya. gue kuliah. Oke. Gue kuliah, gue ke Bandung. Hijrah ke Bandung nih Hijrah kuliah ke Bandung. nih. Ah. Karena gue lahir di Bandung, bapak gue dulu gue waktu kecil tuh sampai usia 2 tahun tuh gue di Bandung. Oke. Jadi gue balik lagi ke Bandung ya dengan sudah berusaha hidup itu sendiri. Mandiri berarti. Udah mandiri. Oh, kuliah Mandiri, mandiri nih berarti. Ya, jadi gue pindah ke Bandung dengan biaya gue sendiri, dengan apa gue sendiri. Akhirnya gue dari kecil tuh jiwa bisnis gue udah keluar. Oke. Jadi dagang mendagang tuh udah hal-hal yang gue lakonin. Oh. Udah gue lakonin. Jadi kuliah ini sambil usaha gitu? sambil usaha. Oh my god. Wah, keren banget itu. Masih Ya. muda.
Jadi gue dulu udah, pokoknya apa yang bisa menghasilkan uang yang halal itu gue kerjain. Jadi kalau lo mau tahu, gue pertama gue masuk Bandung itu tahun 76. 76 setelah lulus SMA tadi ya. SMA tadi. Gue masuk Akademi Akuntansi Bandung A2B. Oke. Gue daftar ikut pertama keluar Sekalu, gue daftar, gue cuman diterima silahkan mendaftar di 5 universitas. Tapi gue nggak ada yang keterima. Makanya daftar di A2B. Akhirnya daftar di A2B. Gue kuliah setahun di situ. Yang kedua 77, jadi angkatan 77 gue di A2B. Di masuk tahun 78 gue diterima di Parahyangan. Unpar. Gue ambil hukum, gue terima situ, gue pindah ke Parahyangan. Oke. Masuk hukum. Gue satu angkatan sama Hotman Paris Sutapea. Wih. Waduh. Gue satu angkatan. Ini Om Hotman Paris satu angkatan ini. Satu angkatan. Waduh. Cuman kalau gue bertahun-tahun kuliahnya, dia 3,5 tahun aja udah jadi. Cum laude. Udah jadi hebat lah. Ada juga yang akhirnya di masa sekarang, masa kemarin tuh ada teman gue juga perempuan Luke, Jalan Mangga dulu. Nah kemarin dia terakhir jadi Jamdatun di Kejaksaan Republik Indonesia. Wow, jadi angkatannya Om Helmi ini orang-orang jadi semua nih, termasuk Ya banyak yang termasuk jadi. Om Helmi ini salah satu orang menurut saya yang senior di bidang otomotif yang wah, siapa sih yang nggak kenal sama Om Helmi Sarosa ini gitu loh. Sampai akhirnya gue lebih setuju. Gue bersama teman-teman dari Jakarta waktu itu, anak Siliwangi semuanya, kita pada main ke Bandung. Tahun 78, 79, 80, Yes. gue buka diskotik. Masya Allah. Gue buka diskotik, teman-teman gue ya. Teman-teman gue, dan gue salah satunya yang di sana. Gue buka di Pakunegara, Hotel Pakunegara yang sekarang jadi BIP. Jalan Bandung Indah Merdeka, Bandung Indah Plaza. Sekarang jadi itu. Dulu gue ada diskotik. Waduh. Jadi main diskotik yang beredar di Bandung itu cuma 2. Satu diskotiknya gue, Nasaret. Satu lagi diskotiknya Free X. Itu tahun 80 berapa? Tahun 78, 79, 80. Wah, ini nih angkatannya Om Helmi nih yang di Bandung. Berarti pada main ke diskotiknya Om Ya. Helmi dong ya. Jadi kebetulan di Pakunegara itu benar-benar di tengah di kota Bandung. Kalau Free X-nya ada di Homan. Jadi setiap malam Sabtu atau malam Minggu tuh dari dulu tuh malam Sabtu, malam Minggu tuh di tempat kita tuh udah rame, ini bukan main. Jadi kurang lebih kira-kira ada sekitar orang-orang anak muda di Bandung tuh yang main ke diskotik kita tuh kira-kira 400 sampai 600 orangan. Kalau di Jakarta kayak Tanamur. Waduh. Nih, Nah, terus zamannya Om Helmi ini ya. dan itu menjadi diskotik yang Trendsetter. bukan diskotik yang dipakai pindah-pindah. Kalau ada yang ulang tahun, anak-anak ulang tahun apa segalanya ya kita dipakai ya kita pindah-pindah tuh. Oh. Bisa juga. Dan makanya dari situ sebetulnya banyak lah teman-teman yang di Bandung yang kenal sama saya. Nah, berhenti di 80, saya mulai. Waktu itu kita tuh sudah kumpul di itu tuh, dan anak-anak Jakarta kan kita yang ke Bandung. Ya udah, ada teman yang bawa mobil, bawa apa, semuanya ada di tempat tinggal di rumah saya. Oh. Di Bandung, di Jalan-Jalak. Jalan-jalan dulu. Jalan-Jalak nomor 7, terus kita buka diskotik, rame itu kehidupan itu ya, terus cukup dikenal lah di sana. Tapi begitu saya berhenti masanya 80, saya mulai berpikir tentang hobi saya. Saya mulai piara, beli motor 1, menjadi 2, menjadi 3. Terus dari 1, 2, 3 itu saya buang, saya ganti mobil. Jual ganti mobil. Ganti mobil. Mulai naik. Tapi itu pas masih kuliah. kuliah tingkat 1. Waduh, mirip-mirip saya ini. Mirip-mirip saya zaman kuliah ini. Ya, jadi saya udah itu yang pertama mobil saya Ford Transit. Saya gambar api, saya ini kan, dan itu ya terus terang aja laku dengan harga yang 3,5 juta. Pada saat Zaman itu, dulu. Zaman itu. Itu udah tinggi itu. Udah tinggi. Saya bisa beli VW2.
Oh, jual itu bisa dapat VW2. Bisa VW2, Oke. betul. Cuman waktu itu saya perjalanan mobil saya itu dari Ford Transit itu saya pindah, saya beli Volvo 144. Heeh. Itu harganya masih 800 juta, 800 Ribu. ribu. Itu bekas Bupati Bogor. Terus kemudian saya beli lagi Toyota Corona. Dari Toyota Corona itu kan zaman itu zaman DX pada. Oh iya, Saya cuma bisa tahun beli 80 ya. Saya beli Corona tahun 73 RT 100. Oke. Nah, Yang itu saya gede dandanin ya. lagi. Saya bikin warna yang ngejreng dengan kreatif saya. Nah, mobil itu juga membawa ketenaran buat saya di Dikenal. Bandung, dikenal. Oke. Nah, jadi orang tahu saya bahwa oh itu mobil saya gitu. Jadi punya ciri khas ya. ciri khas. Dari situ baru saya 81 saya ketemu di Jagorawi lagi naik bus pulang ke Bandung. Nah, saya ketemu iring-iringan mobil VW Kombi Konvoy. di Jagorawi. Jadi oke. saya bilang, waduh ada 5 sampai 7 mobil. Waduh keren banget tuh roti tawar gitu. Iya. Ah, gue pengen lah. Gitu. Jadi pulang sampai ke Bandung, saya Nyari. berusaha cari VW. Nah, saya dapat VW Kombi. VW Kombi. Saya beli dari Hotel Riau waktu itu. Oh, Hotel Rio Bandung itu. Hotel Riau Bandung. Yang sampai sekarang masih ada Masih tuh. ada, iya. Iya. Hotel lama itu. Iya, saya beli dari itu. Saya dandanin jadi mobilnya dengan gradasi catnya. Terus kemudian saya pergi ke Jakarta. Modifikasi berarti. Udah. Oke. Zaman dulu kan VW masih banyak, Om. Tahun 79 masih dijual. Iya. Jadi di Masih showroom baru juga ya. masih ada. Masih baru soalnya, iya. Benar. Nah, terus kemudian saya dari situ saya pindah saya masuk ke Jakarta, mendaftarkan sebagai anggota di VVC. Nah, saya ketemu tuh Volkswagen Fan Club ya. Volkswagen Fan Club Bandung. Jadi sejarah VW itu VVC itu adalah klub VW yang pertama Di Indonesia. di Indonesia. Nah, VVC nih yang punya VW Kombi ikutan Volkswagen Fan Club. Itu nomor urutnya berapa sekarang coba? Ya. Ini Om Heli berarti awalan dong ini. Iya, tapi saya waktu itu saya coba menjelaskan kepada mereka, kepada pendiri-pendiri di situ yang jelas orang-orang yang masih jumlahnya masih Ini senior VVC Senior berarti VVC, ya. betul. Oke. Ya ada Didi Wiroto, ada Aldi Gondokusumo, ada Bahar, ada Purnomo, ada Irin, ada siapa lagi Haji Una di Undo. Waduh. Nah, itu pendiri-pendiri semua mereka. Nah, saya daftar ke situ terus mengajukan bahwa saya mau dirikan VW Bandung. Oh, jadi Om Helmi ini udah menjadi anggota VVC. Jadi tadinya mau jadi anggota VVC, nggak jadi. Oh, nggak jadi. Jadi dianggap sebagai anggota kehormatan aja. Oh. Jadi saya nggak punya nomor di VVC. Oh gitu. Tapi saya akan segera mendirikan VW Bandung. Oh, I see. Nah, terus kemudian saya kembali ke Bandung, saya berusaha. Kenapa saya disebut founder di VCB? Karena memang VCB itu berdiri dengan jeripaya usaha saya sendiri. Sendirian gitu? Sendirian. Jadi saya mulai ketemu misalnya di daerah rumah saya, jalan-jalan sekitarnya saya ketemu ada teman yang pakai VW, Ade Baduy karena dia orang Serang. Terus saya ada Aco yang sekarang itu jadi kemarin sempat jadi wali kota Makassar karena tinggal dekat rumah saya, termasuk anak yang dekat sama saya Wiwit Saladi C59. Nah, itu kan dekat rumah saya. C59 yang baju dong berarti. Baju yang kaos. Oke. Nah, itu memang kita teman dari kecil. Nah, tapi berarti dia belum VW tuh. Berarti ini Om Helmi dari VVC bilang nih, saya mau bikin klub di Bandung. Oke, nggak apa-apa. Karena belum ada waktu itu. Belum ada. Belum ada yang namanya komunitas tuh belum ada. Komunitas di Bandung itu ada yang namanya Kijang Liter Tracker. Tahun 80-an itu? Tahun 80-an. Jadi lebih dulu dia kira-kira beberapa bulan lah. Baru setelah itu Om Baru Helmi saya. baru bikinlah Volkswagen Club Bandung. Club Bandung.
Oke. Saya ketemu misalnya di luar. Jadi itu berarti Om Helmi ngerekrutnya itu datengin orang. orang satu-satu. Oke. Jadi bukan Jadi nggak bikin iklan gitu, nggak Nggak. ya? Pertemanan, dia punya VW nih, datengin gitu. datengin. Orang yang pakai VW di Ah, jalan, jalan. pasti saya udah sampai rumahnya. Serius? Iya. Dicariin, ngapain? Wih, biasa ini ngelap-ngelap produk Vintage Enthusiast nih. Jadi ini custom chair dari Vintage Enthusiast untuk VBB series, ada PX series, ada Sprint series. Nah, selain custom chair ini yang disupport juga oleh Mitek nih, yang keren ini, kita juga punya home decoration nih. Jadi ini adalah wall hanging replika untuk pajangan dinding. Nah, ini bisa nih, ini adalah Vespa Darling. Ini best seller kita juga, dan yang ini untuk replika pajangan kepala bodinya Vespa. Nah, selain dari sini kita juga punya nih kaos-kaos nih. Jadi kaos-kaos ini kaos-kaos otomotif nih. Ada VW, ada Vespa, ada Mercy, ada Porsche. Wah, keren banget deh pokoknya nih. Nah, ini bisa didapatkan di mana? Ini bisa didapatkan di Instagramnya Vintage Enthusiast, Vintage Enthusiast Dealer untuk kendaraan-kendaraan koleksi, dan Vintage Enthusiast Katalog untuk kaos-kaos, apparel, t-shirt yang keren. Dan juga jangan lupa ada di Tokopedia. Silahkan search engine Vintage Enthusiast ya. Selamat belanja. Lanjutin nontonnya ya. Saya udah sampai rumahnya, saya ikutin, saya berhenti, saya kenalan, saya ajak. Oh, Itulah yang kemudian menjadi para pendirinya PCB. oke. Ada kurang lebih sekitar 20-an. 20 orang ini. 20 orang. Berarti di awal untuk membuat suatu klub Volkswagen Club Bandung ini ada 20 orang. Ada 20 orang. 20 orang. Nah, Oke. terus kemudian berkumpul tahun sampai tahun berapa? tahun 82. 82. Nah, awal Oke. tahun masuk 82. Nah, terus kemudian jadi kalau PVC itu berdiri 13 Oktober 81, nah Bandung itu berdiri 6 Setahun. bulan kemudian. Oh, 6 bulannya malah. 6 bulan kemudian Volkswagen Club Bandung. Oke. Nah, terus kemudian dari Volkswagen Club Bandung itu saya dirikan ada Bintang 4848, ada Antoro Cool, ada siapa? 48 itu taksi zaman dulu Taksi dong. zaman dulu. Pemiliknya taksi. Holden. Holden, ya. Holden. Jakarta Bandung itu Ya. biru itu. Ya, itu Oh, dia. iya. Jadi dulu Dia main VW juga. enggak, tadinya dia punya PW. PW-nya mah nggak dipakai tuh. Jadi saya bilang, "Yuk, lu kan punya PW, keluarin PW lu, kita diriin klub." Oh, Makanya dia namanya Bintang. Bintang itu adalah ketua nomor 2. Oh, ketua nomor 2. Oh, ketuanya ada Ketuanya yang pertama Iwan Atmadi Brata. Iwan Atmadi. Kenapa bukan gua? Gitu. Kenapa? Foundernya nih. Jadi gua waktu itu gua punya misi ke depan. Oke. Apa tuh? Bahwa gue tuh pengen ngebengkel buat jalur hidup gue. Oke. Gue pengen bikin bengkel, Ah. entah nggak tahu. Cuman cita-cita gue tuh gue pengen bikin bengkel. Oh, Nah, jadi ini kesempatannya bengkel VW. Oh, Yang gua jadi yang sukain. VW Om Helmi awal itu tadi bukan sendiri bangun gitu, bukan lewat orang berarti. Sendiri, Oh, itu sendiri. sendiri. Oh, jadi itulah pengen udah pengen bikinnya. Oh. pengen punya bengkel. Gitu. Nah, Iya. jadi saya bilang sama anak-anak itu waktu saya di Jalan Merak itu saya adakan pertemuan pertama ada sekitar 20 orangan. Itulah mereka yang tercatat sebagai para pendiri. Jadi waktu itu mereka saya tanya, "Yuk, apa nih langkah kita?" Gitu. Jadi langkahnya kata kalau malam minggu habis waktu kuncar, habis waktu kunjung pacar dan lain Iya, sebagainya kita kumpul di Nongkrong. Sulanjana, Dago Sulanjana. Jalan Ada Sulanjana. Dago Sulanjana di tikungan itu ada dulu iklan Rexona Apotek Kimia Farma. Oke. Nah, di situ kita ngumpul tiap Dago malam bawah minggu. berarti. Di depan Glaem. Glael, iya. Sulanjana perempatan tuh. Oke. Jadi kita kumpul di situ. Nah, kerjaannya ngumpul, ngobrol, berderet mobil. Iya. Rame Kombi. tuh. Ada yang lewat kita panggil. Itu kombi semua. Kombi semua. Oh, awalnya kombi ya. Ada kombi enggak? 2 kita. Kombi kalau Kombi saya kodok. kebetulan berbeda sama VPC. Kalau VPC itu kan Volkswagen Fan Club. Ya. Jadi dia betul-betul mobil kombi. Ya. Kalau saya ngumpulin mobil kombi di Bandung nggak ketemu tuh Om sebanyak itu. Pada waktu itu ya. Nah, cuman akhirnya saya namakan namanya itu Volkswagen Club Bandung. Klub Bandung. Singkatannya PCB. Ya. Tanggal 6 Mei 1982.
6 Mei 1982. Ya itu berdiri. Oke. Dan sekarang sih kalau mau lihat itu ya buka di YouTube juga ada tuh. Nah, ya ada historinya tuh ya di Ada YouTube ya. historinya masuk gitu. Jadi itu ada macam-macam VW berarti ya di VCB Saya ada itu. macam. Kalau saya berprinsip persyaratannya adalah apapun jenis mobilmu asal mereknya VW silahkan masuk. Oh iya. Jadi waktu itu ada kombi, Hmm, ada kodok, ya. ada varian, Hmm. ada Karmandia. Oh jarang itu Karman Ya dia. Karmandia masih jarang. Setelah 3 tahun kita baru lihat, oh ini Karmandia nih, ada yang punya. Ada yang Gitu punya ya. Nah, kita Oke. baru tahu. Jadi perjalanan hidup saya itu di VW sampai tahun 92 akhir. Berarti 82 VCB mulai, 92 udah terakhir gitu. 92 sayanya udah stop bermain mobil. Wah, bosan nih kayaknya nih. Jenuh. Oh, Apa yang belum didapetin lagi di VW? karena udah kayaknya semuanya dapet. ya. Dari Udah bengkel itu tadi ya. Iya, dari bengkel Di itu. Bandung ya Om Di Helmi ya. Nah, kenapa saya nggak jadi founder yang pertama? Memang itu komentar saya waktu kita mendirikan bahwa saya tidak mau jadi ketua. Tapi Om Helmi di media sosial jadi ketua loh Om Helmi. Ketuanya itu karena waktu itu anak-anak waktu saya diriin, ya pastilah ya orang yang mengundang saya, yang ini saya. Udah sekarang ketuanya Om Helmi aja sementara. Oh. Gitu. Ya saya bilang kalau misalnya kita sudah nanti banyak anggotanya, Yes. kita adakan munas, kita pilih ketua baru. Hmm. Kalau saya nih seperti PLT jadinya. Sebenarnya dulu kalau sekarang orang bilang koordinator kali ya. Oh iya iya iya. Nah, iya. koordinator kali ya Koordinator di lapangan. klub itu. Saya udah menyatakan pokoknya saya nggak mau jadi ketua. Kira-kira 6 bulan dari berdirinya bulan Mei itu, Ya. kita sudah punya anggota sekitar 90 orang. 90 orang, mungkin mobil sekitar 40-30. 40-an mobil. Macam-macam. Oh. Nah itu saya dirikan. Itu mayoritas orang Bandung semua. Semua orang Bandung. Semua orang Bandung. Masuk Bandung. Mulai berkembang. Berkembang. Itu klub akhirnya- paling besar itu Om Helmi. Akhirnya itu kayak Jabar, Ciamis, Iya. Tasikmalaya, Banjar, Ya, ngikut. terus Cirebon, itu ngikut sama kita. Jadi Masuk. belum sendiri-sendiri ya Belum, kayak sekarang belum ya. kayak sekarang. Jadi Dulu masih Bandung semuanya. semua ya. Oh. Kayak gitu. Nah waktu kita mendirikan berdirinya VW itu, Ya. kita ngundang Jakarta. Ada VBC dong. VBC belum. Oh, belum ada VBC. Belum. Oke. Terus VBC itu berdiri setelah kita. Jadi kalau saya tanggal 6 Mei 82, VBC itu nyusul 6 Juni. VBC. VBC Volkswagen nyusul. Beetle Club, Beetle ya. Club nyusul. Makanya kalau lihat sekarang VPC 13 Oktober 81, Ya. saya 6 Mei 82, Ah, VBC itu 6 Juni 82. sebulan sih. Sebulan. Mereka sebetulnya udah jadi, tapi mereka belum Publis. membuat publis Oh, jadi klub. Oke. Kalau saya duluan. Iya iya iya. Jadi saya masuk begitu saya jadi 3 bulan saya daftar, saya izin, saya diriin 3 bulan saya udah ngeresmiin. Hebat. Ya. Nah waktu launchingnya itu saya minta Jakarta itu datang. Datang. Nah waktu datang itu 36 mobil orang Jakarta itu datang ke saya ke Bandung. Nggak kepikiran kan? Pusingnya kayak apa tiba-tiba ada mobil Rame ya. rame seperti itu. Itulah yang membuat meledak di Bandung. Oh. Barulah di Bandung itu keluar Daihatsu klub, apa klub, oh, udah Oke. rame. Jadi di Bandung tuh mungkin awalannya ya Kijang tadi dan Kijang juga Liter VW Tracker ya. udah duluan. Cuman dia tidak serame kita. Cuman ada stiker Liter Tracker gitu. Oke. Dan saya juga tahu siapa pendirinya, siapa kumpulannya anak-anaknya itu. Nah, kita kebetulan berdiri, nah kita terus tuh solid terus. Sampai akhirnya 82 saya bikin bengkel. 83 Iya iya iya. 83 saya bikin bengkel. Jadi klub sudah jadi, Sudah jadi saya bikin bengkel. bikin bengkel. Ketua juga sudah jadi yang baru. Jadi Baru bengkel itu, disebutnya bengkel itu berarti setelah si klub ini, setelah klub jadi. jadi tempat kumpul dong si bengkel ini nih. Ya akhirnya mau nggak mau
Jadi tempat bengkel. Iya. Terus kemudian dari bengkel itu saya diajakin juga pindah ke Trunojoyo tempat 4848 itu. Oh, di Bandung ya. Dan bisnis saya sudah meraih kepada velg-velg racing VW. Oh iya, Om Ya, cerita dulu. itu ya, velg ya. Velg. Jadi, Importir. import dari importir itu saya dapat kesempatan, jadi saya bikin di 4848. Oke. Jadi kalau cerita soal itu ya tanya sama orang-orang lama VPC, PCB pasti tahu. Iya, nah ini coba komen nih teman-teman lamanya Om Helmi yang ingat Yang tahu zaman dulu, sejarahnya. yang ingat zaman dulu sejarahnya Om Helmi. Coba komen ya nanti ya di bawah ya. Nah, memang ini Om Helmi ini apa ya, car enthusiast yang udah lama ya. Bayangin dari 74 udah pengen kendaraan, lalu kuliah, baru mulai usaha dan akhirnya punya motor dulu ya awalnya ya. Dari motor. Motor jual ganti mobil, dan itu yang membuat dari satu jadi beribu-ribu sebenarnya. Ini kalau dihitung sampai tahun sekarang ini Ya. udah ribuan ini Om Helmi ini. Iya. Hah? Iya betul. Jadi kalau kita Istimewa lihat ya dari zaman VW aja, cuman kan medsos tidak seperti sekarang ya. Iya sih ya sebenarnya. Dulu saya juga nggak punya apa-apa, tapi saya punya pengalaman yang saya alami gitu. Mungkin tidak jauh berbeda dengan yang sekarang kedai build up. Hanya bedanya adalah saya tahun 87-an, 86, 87, saya pindah ke Jakarta. Oke. Melebarkan sayap lagi nih. Tapi kan si VW Bandung. Tetap jalan. Oh. Mereka tetap Tapi Om Helmi ya pindah. bengkel pindah ke Jakarta. Lu. Kok ninggalin gimana? Enggak lah, kan mereka semuanya udah banyak. Ketua juga udah ketua yang keberapa. Oh, gitu. Kita dulu punya tradisi itu setiap tahun tuh ganti ketua. Kok bisa? Jadi Bukannya 2 tahun sekali enggak, ganti. dulu belum ada aturan-aturan seperti itu. Udah kita setahun sekali aja pilih. Jadi regenerasinya orang Terus. baru gitu ya. Iya. Wow. Jadi saya hafal tuh ketua ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 sampai tahun 90 berhenti saya pindah ke Jakarta. Saya mulai agak lupa siapa ketua selanjutnya. Iya, karena regenerasinya udah beda ya. Iya. Om Helmi udah hijrah ke sini ya. Tapi saya tetap di bengkel VW juga. Masih main VW. Main VW, bengkel VW Oke, di daerah di Rawamangun terakhir. Romangun. Tadinya pertama saya di Perumpung, terus kena gusur jalan tol. Saya pindah ke Bonanas. Mm-mm. Saya gabung sama bareng-bareng waktu itu nyewa tempat sama Tony Pedati. Mm-mm. Terus Ya, kemudian saya pindah lagi ke Rawamangun, dekat Artomoro, Cipinang Baru Raya. Oke. Di situ saya lama sampai Oke. 91 akhir 92 lah. 92. Saya berhenti jenuh. Kenapa? Karena hidup saya udah di bengkel aja, Om. Jadi saya nggak mengenal, saya ngikutin hobi aja. Jadi saya berpikir saya nggak akan kawin-kawin nih kalau kayak begitu. Makanya saya berhenti. Jadi itu belum merit ya Om ya? Belum. Oh, Usia saya juga ada 35 tahun. pada waktu 92 itu ya. 92 35 tahun. Nah, 92 udah 35. Ini 2024. Ayo komen berapa Om Helmi umurnya sekarang? Nah, terus Jadi baru mau merit tuh. Baru mikir. baru mikir. Masya Allah. Ini kalau kagak ini karena saya punya adik 4 biji, 4-4-nya udah ngelengkapin saya semua tuh. Oh, Jadi tinggal dari 9. tinggal saya sendiri yang belum kawin. Serius. Terakhir di keluarga. Jadi terakhir saya keluar di keluarga. Wow. Terus gimana? Akhirnya? Akhirnya saya ketemu istri saya. Ah, 4 bulan saya nikah. Alhamdulillah. Itu berarti jodohnya Ya, itu Om ya. jodohnya di situ. Dan kebetulan juga di manakah dia? Tidak. Itu seberang rumah saya, di rumah orang tua saya. Tetangga Loh. saya. Iya, Tetangga itu. tetangga. Istri. Iya. Seberang aja cuma 3 langkah sampai. Itulah namanya jodoh. Jadi muter Kok bisa kemana-mana, ya? muter kemana-mana di Bandung. Oh, nggak tahu lah masa Bandung udah kayak apa gitu. Tapi buat saya itu sesuatu yang menyenangkan. Iya, Jadi iya. kalau kita balik lagi ke sejarah PW, Yes. saya tidak memungkiri, saya tidak menganggap kesuksesan. Saya bisa sukses karena PW. Iya, karena PCB. Itu aja. Karena halo.
kayaknya seperti itu. Iya. Dan itu sekarang menjadi saat sekarang menjadi itu adalah bagian kehidupan saya dan masa lalu saya. Iya, iya. Tapi saya tetap melekat, Om. Saya sebagai foundernya PCB. Iya, benar. Tapi kalau ditanya lagi sekarang, punya PW nggak? Nggak. Kenapa? Bosan. Tapi ada nggak kepengenan lagi? Nggak. 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 Udah selesai udah. Selesai. Semua macam-macam tipe VW udah pernah. Udah pernah. Istimewa. Udah pernah punya. Bahkan saya udah main mobil-mobil yang build up-nya. Nah, udah pusing. Jadi saya. yang VW itu di Ya. VW dulu yang build up itu pasti Ya ini nih pasti bandar. ex saya. Ini bandarnya ini dari dulu nih. Jadi kalau ngelihat VW yang aneh-aneh di jalan, masih ada ya Om Helmi ya? Masih. Ada yang nyimpen nih di sini untuk kontes, untuk apa? Mungkin Bekas dulu, saya. Iya. Bekas saya. Mungkin dulu bekas saya Om Helmi dijual pindah tangan gitu ya Om Helmi ya. Tapi memang ya kreatif itu nggak bisa dibohongin. Bandung kan terkenal dengan kreatif. Yes. Jadi walaupun kita sama PPC itu kita ada satu persaingan secara sehat, misalnya di kreativitas, Bandung itu lebih beken Om. Iya. Secara jujur harus kita akuin Bandung lebih beken. Benar. Jadi kalau saya ketemu sekarang anak-anak PPC yang tua-tua, ya saya bisa bercanda. Lu punya utang nggak pelek sama gua? Waduh. Zaman dulu jualan pelek ya. Iya, karena itu memang itulah keseruan. Jadi Iya. apa ya? Hampir sekarang orang-orang yang menjadi sukses sama-sama, bandel sama-sama, apa sama-sama. Kebenaran kebetulan lebih banyak yang menjadi orang sukses. Alhamdulillah. Berarti circle-nya Om Helmi ini positif. 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 Jadi itulah masa PW. muda saya. Saya tidak memungkiri bahwa saya besar, saya bisa dikenal orang karena PW. Iya. Tapi karena di YouTube juga ada keluar itu nama saya, makanya saya sebagai founder PCB itu melekat sekali pada saya. Iya, melekat benar. Dan itu Om Helmi. tidak bisa berubah Karena secara ini. di dunia sosial media kan itu juga bisa diikuti oleh literasi dari teman-teman Om Helmi. Ya. Oh itu Om Helmi itu yang kenal gitu kan. Jadi otomatis kan diberitakan gitu. Ya. Jadi kalau saya juga lebih banyak kalau saya ketemu lagi orang-orang lama, Yes. gitu, ya bukan saya yang bercerita, Ya mereka paling pasti. mereka yang bercerita. Ya, saya tinggal diem aja, mau anak PPC, mau anak PBC, mau anak siapa, seperti itu. Jadi kalau kata-kata mereka, wah dulu mah gue mimpi katanya. Kenapa? Kalau ada acara VW, Om Helmi bawa mobil apa nih? Ditunggu-tunggu dong Ditunggu-tunggu. pasti beda nih. Ya. Kalau di Jadi Jakarta trendsetter tuh, dong kalau di zaman Jakarta dulu. trendsetternya di Wiroto. Om Didi. Ya. LE40. LE40. Itu memang saya juga ngakuin Modifikasi the ya. best lah. Gitu loh. Jadi membersihkan mobil secara detail apa segala. Nah, saya nggak sampai situ. Saya fashion. Ya, fashion ya. Jadi Fashion. terlihat looks-nya menarik gitu. Jadi itulah masa lalu atau masa muda saya di PW. PW. Kemudian saya pindah usaha. Saya sudah bengkel saya waktu itu terakhir sudah bisa menghasilkan uang. Saya jadi bengkel asuransi Lautan Berlian. Ada Dangan, ada Eterna waktu Di Romangun ya? di Romangun. Itu tahun 89, 90, 91. 3 tahun. 3 tahun. Lautan Berlian yang di Matraman tuh dealer. Jadi saya bengkel asuransi itu. Dari situ saya bisa mungut duit lah. Dan saya orang Betawi nih. Jadi duit tabungan saya itu saya lemparin ke tanah. Betawi banget sih Om. Ya, Iya. itu seperti itu. Jadi menurut juga keturunan orang tua kan. Orang tua saya juga menyimpan tanah walaupun jauh. Saya juga begitu. Gitu. Nah, terus akhirnya saya berhenti. Tahun 93 saya nikah. Saya hidup balik ke normal. Saya nggak kerja. Saya nggak apa. Usia saya 36-37 tahun waktu itu. Saya jual beli rumah. Oke. Jual beli rumah, jual beli tanah. Oh. Berlanjut lagi punya cita-cita pengen punya swalayan. 96 97 saya udah punya Pas rumah. Krismon dong itu ya? Belum, 98 Krismon. Iya 98 ya. 97 saya diriin swalayan, namanya Permata Swalayan. Permata di daerah mana itu? Sini di rumah saya. Oh di sini. Zaman tahun 97 itu. Oh. Jadi sama-sama bareng
Indomaret juga baru keluar, Alfamart belum ada. Oke. Terus ketemu Krismon, Heeh. saya jadi swalayan yang retail dan grosir. Oh. 10 tahun saya ituin sampai dengan 2005. Oh. 9 tahun lah. Oke. Merasa jenuh, capek, ya saya berhenti. Oh. Total, kalau saya nggak pakai pelan-pelan, total berhenti. Stop gitu Capek, ya. stop. Pindah lagi nih. Pindah lagi. Tapi rumah itu masih. Masih nih di rumah ini. Bukan yang swalayan terus bisnis rumah jual beli rumah masih. Enggak, udah. Oh, fokusnya itu. Saya tidak pernah dualisme. Jadi fokusin yang A terus, baru sampai bosen, selesai. Jadi orang sekarang anggap lu kan jago nih jual beli rumah dulu. Dulu, sekarang gua enggak. Jadi sama seperti anak PW. Kalau anak PW, wah ini nih gila nih dedekotnya PW. Enggak, lu lebih hebat dari gua. Zamannya udah beda. Zamannya sudah beda. Iya, Jadi iya. kita harus Ada masanya berarti ya, Om Helmi ya. Ya. Lalu setelah itu mulai ke Debil Up. Dari swalayan capek tahun 2005 Ya. saya stop. Mm-mm. Saya nggak tahu nganggur lagi. Mm-mm. Toko saya tutup. Mm-mm. Berhenti. Saya punya franchiser tadinya. Franchise ya? Nah, jadi orang franchise ke saya. Ya. Itu ada di Halim, ada di Kalideres, ada di Malang. Ada lagi di Galaxy juga ada satu. Jadi ada 4. Jadi 5 sama saya. Saya nyatakan berhenti, saya capek. Ini mereka udah pada hebat. Sampai sekarang masih ada. Namanya Permata. Masih namanya. Masih Permata. Wow, legacy banget itu Om Helmi. Ya. Turunannya itu masih Ya, ada turunannya dipakai ya. masih ada. Di Malang juga ada. Wah. Di Malang Permata Antariksa, di Halim Permata 68. Oke, coba komen deh yang pernah datang ke supermarket ya Om Helmi dulu, Permata Swalayan. Nih, Kayak gitu. Nah, history banget itu. dari situ saya nggak tahu kenapa saya suka tanaman. Tiba-tiba saya nggak punya pengalaman. Apa tanaman yang Tanaman ratusan juta Antorium. itu? Nah, iya itu kan ratusan juta itu. 2005 itu saya main, Ah? saya kumpulin, hidup saya bersatu dengan tanaman anthurium itu. Saya cari sumbernya, sampai akhirnya 2007 dia meledak. Kok Yang bisa harganya punya lagi. pikiran tanaman? Nggak tahu. Dari otomotif loh, Ya, swalayan. tiba-tiba terus saya tanaman. menyenangi sesuatu. Nah inilah, pada prinsipnya gini, saya akan mengerjakan sesuatu yang saya akan kerjakan dengan fokus. Kalau itu menyenangkan buat saya. Oh, jadi first happy dulu ya? Happy dulu. Jadi Oke, enjoy. Oke. Dulu nggak produktif, kata orang gila lu beli tanaman apa nih jemani 1 juta. Orang udah bingung, tetangga udah bingung. Lah iya dong, saya juga bingung. Tapi saya bilang enggak nih, suatu saat dia akan meledak. Karena saya baca di luar negeri itu di Amerika, di negara-negara negara-negara Afrika segalanya itu memang ada boomingnya. Oh, Kayak ikan koi, kayak batu cincin, apa segala kan ada siklusnya. apa musiman? Apa gimana Om? Ya kayak musiman. Oh, tapi 2007 meledak itu Om. 2007 meledak. Berarti jual Om Helmi apa gimana? Jadi bandar, Om. Buset. Bandar tanaman. bandar mobil, bandar swalayan grosir, bandar tanaman. Ya. Masya Allah. Terus itu cuman berlaku kurang lebih 4 bulan meledaknya, Oh. benar-benar puncaknya ya. Gelombang cinta itu bukan sih? Ya, namanya pertamanya yang banyak orang kejar gelombang cinta. Iya. Tapi sebetulnya yang mewahnya bukan ini. Oh, bukan itu. Gelombang cinta tuh mau tanaman anthurium yang paling gampang. Pasti hidup. Oh. Kalau sampai mati berarti lo bodoh. Jadi ini yang lebih aneh mahal-mahal lagi. tuh yang jemani. Oh. Yang jemani terus dia punya jenis yang anthurium, jenis anthurium yang langka-langka gitu. Jadi saya juga dulu jualan beli 500.000 jual 50 juta. Masya Allah ya Ada benar. juta. Benar. Saya sampai sujud-sujud tuh Masya menghadap yang Allah. atas bawah. Kok bisa ya? Kok bisa ya daun menghasilkan begini gitu. Oh my God. Jadi kayak anthurium Ini- sirih, anthurium Ini jemani yang hobi yang different banget Om Helmi. ya. Dan saya ini semua rumah saya tuh ada tanaman saya. Berarti Om Helmi beli terus jualin. Beli, Ah, saya jadi trendsetter lagi di itu juga sedikit trendsetter. Kenapa? Daerah Karena Galaxy. gini,
orang taunya mobil itu tanaman itu jalan rame nih. Iya. Ada tanaman begini-begini kayak apa sih? Saya udah punya ratusan jenis. Waduh. Jadi kan orang tinggal langsung datang. Jadi orang datang, Iya. yang ahli sekalipun dia jago main tanaman, begitu datang ke tempat saya, anjir nih macamnya banyak banget. Nah, dari mana saya bisa itu? Saya pelajari waktu itu adik saya yang memang suka di bidang lingkungan hidup, dia bilang, coba lo buka tuh kata internet eksotik. Oh, tanaman eksotik. Eksotik. Jadi ada di Amerika tuh ada satu hanggar besar jualannya khusus tanaman, namanya eksotik. Di situ saya belajar. Memang jarang itu berarti. Iya. Oh ini nih jarang nih, harganya di sana kayak mobil. Sekarang lo buka situs Inggris, situs dunia kan udah keluar. Iya. PW harganya berapa, ini harganya berapa, di Jepang berapa, di Amerika berapa, itu juga ada. Sama. Orang belum nyampe sana, gua udah ke sana. Jadi gua tahu, oh ini jenisnya ini, oh ini jenisnya ini. Orang nggak tahu. Orang taunya gelombang cinta aja. Iya, taunya itu doang saya. Padahal itu orang itu tanaman yang paling gampang untuk diternak, untuk dibersihkan, untuk diperbanyak, carry. Gitu. Tapi ada nilainya ya. Nilainya ada uangnya ya, gitu. Ada uangnya. Tapi uangnya mungkin kira-kira bangsa ya segede-gedenya 50 juta lah. Itu musiman aja kali ya. Musiman. Nah, kalau yang mahal itu sampai 350 juta. Gua dari hasil penjualan, dari gua berputar itu, ada yang gua beli jemani pohonnya gede. Gua beli dengan misalnya sama ibu-ibu, ibu pergi umroh berdua bapak, saya beli tanaman. Serius? Iya. Jadi ada yang 70 juta, ada yang 95 juta gua beli. Ada yang 125 juta gua beli. Terus Om jual lagi lebih dari itu dong? Pada waktu itu ada yang kejual ada enggak. Gua jual ada mobil sampai tanaman gua tuh buku Anthurium itu keluar, tanaman gua tuh jadi cover di buku. Difotoin. Ada di buku itu. Di buku itu. Paling depan, cover depan. Ya. Jadi ini Helmi ya. Setelah itu gua lihat, macam-macam. Wah kayaknya mulai menurun nih. Oh, tanaman menurun. Okay. Wah, gua mesti alih nih. Orang belum baca, orang masih. Makanya waktu itu ada yang jadi kaya karena pohon. Yes. Ada yang jadi miskin. Orang jual tanah, orang jual rumah, orang jual gade apa, dia beli tanaman. Padahal tanamannya udah mulai susut. Nah, gue membaca itu, Om. Ini kelihatannya tahun besok sih 2008 nih, habis nih. Nah, gitu. Harus pindah lagi Harus pindah nih. Nah, barulah gue pindah. 2007 gue pindah ke mobil lagi. Mulai lagi ke hobi yang awal nih. Back to basic. Kenapa? Build up. Perjalanan hidup kan. Gue kerja nggak mungkin. Usia gue udah berapa? Itu 2007 usia gue udah 50. Oke. Jadi gue bilang sama bini gue punya anak 3, sama bini gue bilang, saya udah capek hidup, naik, turun, lagi berada di posisi yang bagus, setinggi langit. Kalau gue bilang, setinggi langit, tapi begitu gue ada di bawah, lumpur 7 lapis. Masya Allah. Jadi kehidupan itu udah sering gue alamin. Dan sekarang makanya, kalau gue ketemu anak-anak muda yang, lagi posisi jatuh, gue bilang lo cemen, kalau lo sampai ngeluh. Terus berjuang bangkit lagi, pasti lo bisa. Kalau lo niat. Ya. Semuanya tergantung nama itu, Om. Ya. Bismillah berusaha ya. Helmi ya, benar. Ya, kayak gitu. Benar. Tapi gue balik back to basic. Yes. Gue berhenti dari segala perekonomian yang beredar. Misalnya ada kartu kredit apa segala, semua gue gunting. Jadi gue mulai main mobil, fresh. Gue punya duit nggak banyak, gue minta duit 150 juta waktu itu. Nah, gue ambil nih, gue mau main mobil. Main mobil lagi, gue ambil spesialisasi build up. Jadi pertama gue beli, udah. Kalau lo nggak percaya, salah satunya gue beli itu mobil Lexus LS 400 punya Bimo Harley. Antasari. Itu pertama gue beli. Gue kenalan juga pertama sama dia. LS 400. Gue kaget ketemu dia juga kaget ketemu gue karena sama-sama tadinya nggak tahu, tapi
Ini ternyata biangnya VW. Gua juga lu ternyata biangnya Harley. Iya. Baru ketemu situ gua beli satu, gua punya Bluebird ARX satu. Sekarang gua lihat lagi beredar tuh satu. Itu mobil gua pertama deh, kedua 2007 itu ya. 2007. Terus gua beli lagi satu apa ya waktu itu? Lexus juga LS 400. Jadi gua punya mobil mulai dari 3 mobil itu. Berlanjut Ya. sampai 2024 Ya. yang terjual Yes. Yes. gue nggak nyebutin angka tapi pokoknya kepala 300 lebih. Masya Allah. Jadi kadang-kadang orang menawarkan mobil gue, ya mobil gue lo tawarin Masya Allah. 300 lebih. Dan sekarang 100 lebih. semua yang mobil-mobil beredar di sini, satu ada sisi gue jual beli. Yes. Tapi kalau dibilang sekarang gue showroom, gue nggak mau. Gue maunya disebut garasi. Kalau orang bilang lu jualan dong, nggak. Gue pakai jual. Gue pakai. Kalau cocok, boleh gue jual. Boleh bayarin. Boleh bayarin. Kalau nggak. Gitu. Tapi secara globalnya konklusinya memang jual beli. Ya, ujungnya ya. Ujungnya jual beli. Tapi harus suka dulu. Harus suka dulu. Tapi kalau misalnya sekarang yang datang ke gua itu misalnya orang yang nggak ngerti apa-apa, ya gua kasih tahu. Iya. Lu nggak usah main mobil begini. Nanti lu ngejerit, lu nangis, lu apa segala, lu siap nggak? Gitu. Iya. Jangan lihat orang untungnya aja. Nah, gua jual mobil-mobil itu yang sekarang beredar banyak di kita lah ya. Ya. Itu adalah mobil-mobil yang langka, yang build up, yang kalau waktu gua jual tuh gua punya untung 10, 15, 25 juta. Sekarang orang jual untungnya miliar. Masya untungnya Allah. 400, 500 gitu. Ya contoh. Gua jual Renault AE86. Oke. Pasti teman-teman semuanya udah pada tahu pengepul mobil. Ya. Itu beli pertama dari gua. Berapa belinya dia? Gua kasih 350 juta. Sekarang tanya sama dia, mobil lo berapa nilainya? Nah, 2,5 sampai miliar. 2,7 M. Udah jadi miliarder dong. Iya. Kalau jual mobil. Kalau dijual. Tapi nggak boleh. Orang itu waktu itu beli dari gua kasih itu, gua kasih penjelasan. Oke. Lu bagusin, lu balikin ke posisi semula seperti di film Inisial D. Lu mampu, gua bilang. Terus kemudian lu jangan jual. Ini akan naik pasti gila. Benar. Dan benar Dong. ternyata. Jadi sekarang gua kalau kalian lihat di kontennya pengepul ada kedai build up, itu akan tahu bagaimana si Jackie itu datang ke saya buat konten yang kedua, menyatakan bahwa mobil itu saya dapat dari coba nonton videonya Om Jackie pengepul mobil ya. Pengepul mobil. Nah, itu awalnya tuh dapatnya di kedai build up. Kedai build up, tempatnya Om Helmi, benar-benar. Ya, seperti itu. Jadi dari 2007 sampai 2024 saat ini ada 300 lebih mobil yang udah laku. Om Helmi ingat semuanya? Ingat, saya punya arsip. Ingat. Saya punya arsipnya. Foto, jenis, spesifikasi. Oh my, berarti Anda, teman-teman semuanya vintage enthusiast lover yang suka mobil build up, mungkin kendaraannya dari sini, dari tempat Om Helmi berarti. Ada sebagian. Kan itu ada masanya juga yang mobil-mobil dari seberang masuk ke dalam semuanya itu juga saya tahu. Iya. Jadi informasi. Saya sebetulnya gini. Minum Om Helmi. Saya kembali lagi ke otomotif ini cuman karena saya mungkin menang usia. Satu. Oke. Kedua, saya ngalamin. Bahwa pada saat itu tuh misalnya katakanlah ada Corolla DX Wagon yang nggak dijual di Indonesia, ada Corona Wagon, ada Cressida Wagon, ada apa yang jarang-jarang dari zaman itu. Saya tahu itu dulu. Jadi dari dulu saya tahu bahwa di Indonesia ini ada mobil kayak gini. Jadi saatnya saya memiliki ekonomi yang ada. Jadi saya lihat ada mobil ini kena. Ya udah gue beli, ambil. Karena gue tahu masa muda gue. Dan itu masuk dalam satu mimpi gue. Jadi Om Helmi ini punya mimpi dan berusaha untuk mewujudkan ya. Ya. Ini kalau dilihat ini kendaraan yang ada di sini nih, wow. Masya Allah. Top, Marco top. Jadi nanti lihat deh video snitch-nya ya. Nanti saya kasih liatin deh. Jadi Om Helmi di sini tuh Galaxy ini
jadi tempatnya kedai build up ya Om Helmi ya. Ya, Dari 2000 dari kalau nggak salah saya diriin kedai build up. Dari Permata. Nama kedai build up itu dari saya main mobil back to basic, dulu masih toko bagus di OLX sekarang ya. Nah, sekarang OLX dulu toko bagus. Terus ada segala Kaskus zaman dulu itu. Nah, saya mengenal teknologi, saya belajar sedikit-sedikit. Kemudian saya dirikan, sekarang usianya 12 tahun. 12 tahun. Nama kedai build up. Dari itu saya kumpul sama komunitas-komunitas, kemudian saya dirikan namanya Kumbar. Nah, benar. Kumpul bareng. Benar. Jadi Om Helmi ini bukan hanya salah satu founder kendaraan atau klub atau community, tapi ini bikin event gathering. Namanya kumpul bareng. Yes. Jadi kalau kumpul bareng itu adanya di satu tempat tuh namanya Kota Bintang ya Om Helmi ya. Kota Bintang di Kalimalang, di Caman itu. Ya. Itu mungkin 6 bulan sekali ya Om Helmi ya? Ya dulu sih Dulu 2 bulan, sebulan udah diriin. Tapi sekarang kan udah, kemarin saya terakhir saya buat itu sudah 10 tahun. Jadi 1 dekade. Satu dekade. Oh, yang tumpeng kemarin itu ya. Tumpeng konvoy itu. Jadi saya buat tumpeng itu konvoy 10 biji gitu. Nah, itu berarti semua mobil retro dan vintage. Semua mobil. Sebetulnya saya nggak pernah berpikir semua mobil pada dasarnya semuanya oke-oke aja. Cuman kan karena dari awalnya itu sudah punya klasifikasi atau spesifikasi bahwa satu adalah mobil klasik, kedua mobil retro, ketiganya mobil build up, keempatnya mobil hobi. Oke. Kalau mobil hobi lo kategorinya ada mobil yang sekarang baru keluar, Defender misalnya baru keluar, apa bukan mobil hobi lah. Padahal tahun baru. Tapi itu masuk klasifikasi yang paham. Jadi itu rame sekali acara Om Helmi. Ya. Dan selalu rame Om. Padahal cuma ngumpul tok ya Om Helmi ya. Sarapan terserah ada di mana gitu kan. Cuma ketemu teman gathering lah ya. Bukan hanya satu komunitas, tapi semua banyak banget komunitas yang datang. Waktu kita bikin Kumbar Swindo 8 tahun, itu terkumpul di atas 1000. Waktu Kumbar dekade kemarin menurun, tapi lebih meriah Om. Jadi jumlahnya menurun, tapi karena lagi banyak juga acara kan sekarang. Barengan kali ya. Barengan bentrok gitu. Tapi lebih meriah dengan 10 tumpeng itu. Jadi ada apa ya? Ada euforia yang waduh. Mungkin yang datang cuma sekitar 300-400 lah, nggak sampai 500. Tapi ya rame. Tapi ya itu udah kategori rame. Tapi dia bagian lebih kecil, lebih sepi dibandingin yang Kumbar Swindo. Kalau Kumbar Swindo saya pakai panggung, pakai apa segalanya, dan itu datang 1000 lebih. Wah, lihat di YouTube-nya Om Helmi. Di kedai build up ada lagi vlog ya Om Helmi ya. Jadi saya kadang-kadang kalau orang tanya Om Helmi ini siapa, ya saya tinggal ketik aja kedai build up. Pasti ada di Google. Ketik kedai build up, ketik Helmi SRS atau Helmi Sarosa keluar, itu acara saya dari tahun kapan sampai kapan. Iya, jadi historinya Om Helmi ini panjang kali lebar. Iya, ya kan. lebar. Jadi kalau di event otomotif, kendaraan VW, kendaraan build up itu kan apa ya, mungkin jadi istilahnya tuh jadi membuat orang yang tidak tahu jadi tahu karena kumpul bareng kan gitu. Dan terus yang kendaraan-kendaraan yang aneh itu kan yang jarang ditemui di jalan tiba-tiba ada di situ gitu Om Helmi. Jadi kan ada kepuasan orang yang wah ini nih pasti datang nih mobil-mobil aneh nih ya datang. Jadi makanya sekarang gini, orang-orang yang zaman konten seperti kayak gini, orang-orang yang hebat itu tidak luput. Paling tidak ada belajarnya dari saya. Karena mereka menganggap saya lebih senior, menganggap suhu, menganggap guru, orang jadi kayak semacam konsultan, orang bertanya, advisor gitu, orang minta advice, ya saya kasih aja. Gitu. Iya. Dan saya nggak pernah pelit sama ilmu ya. Oh iya dong. Silakan aja. Ini guru saya ini teman-teman. Jadi banyak memang yang menganggap ini suku, ini guru ya. Iyalah wajar. Yang merupakan satu kebanggaan saya adalah saya tidak pernah terpikir menjadi orang yang dikenal.
Nggak pernah Awalnya. berpikir awalnya. Dan itu merupakan kebahagiaan saya tersendiri dan keluarga saya. Iya, bener Om Helmi. Cuman itu aja. Bener Om Helmi. Dan saya bikin Kumbar itu non-profit. Non-profit ya. Non-profit. Karena awalnya cuma gathering biasa Gathering ya. biasa, meet up. Bener-bener. Lo datang bersama teman-teman lo, dan saya bukan baik komunitas perorangan. Jadi di bawah kita itu sekarang, bukan di bawah ya, yang masuk dalam perkumpulan yang pernah ikut Kumbar di kita tuh, kita punya arsip, itu kurang lebih sekitar mencapai 200 komunitas. Om Helmi, pernah nggak ada sponsor yang pengen? Banyak. Banyak. Sekarang salah satu contoh, kalau saya bikin di Kota Bintang itu mulai dari McD, Starbucks, apa segala tuh manajernya nemuin saya. Bisa kita kasih diskon? Nggak usah. Lu udah penuh kok. Nggak usah. Kenapa? Karena saya tidak mau menyangkut uang. Uang itu sensitif. Oh, oke. Jadi dapat diskon begini terus gini. Jadi ini hanya untuk have fun-nya Om Helmi ya? Oke. Non-profit makanya ya? Ya, non-profit. Ini istimewa sekali. Mungkin Jadi lo datang. Ya lo bayar parkir, lo berapa lama lo bayar parkir sendiri. Tapi- Lo mau makan ya masuk kemana aja, terserah. Tapi sebenarnya kan kalau orang dalam sisi bisnis, wah ini bisa jadi duit nih. Oh iya. Oh ya kan begitu Om Helmi. Wah ini bisa jadi kayak apa tuh event-event otomotif yang lain yang di Senayan, yang di mana kan gitu Om Helmi. Ngumpulin lapak gitu-gitu kan. Saya juga kolaborasi kan, Om. Parjo tuh kolaborasinya dengan Marjo, saya. iya. Dan saya udah berjalan kurang lebih 2017 sampai 2023. Kayak kemarin terakhir tahun mini toh. Nah, Om? Taman Mini. Jadi 2017 2023 artinya berapa tahun tuh? 17, 18, 19, 20, 23. 7 tahun. Selalu bersama. Sama Gusno. Parjo. Bagus, ya. Jadi Parjo jago dan ahli dan pakar. Posisinya sama seperti saya di bidang motor. Otomotif motor. Parjo. Modifikasi motor. Betul. Custom motor. Betul. Dia jago. Betul. Jago nyari duitnya. Ya. Untuk sponsor, untuk apa itu Parjo. Saya megang divisi yang mobil. Jadi mobil itu tanggung jawab saya sepenuhnya. Betul. Ya. Jadi divisi mobil Kolaborasi. saya bikin, kolaborasi. Kolaborasi benar-benar. Dan akhirnya banyak juga Om. Saya dipakai di mall, kolaborasi. Ya saya tanya sama tim-tim. Iya. Termasuk sama Mas Hari juga lah ya, bikin ya. Benar-benar. Dan sekarang Om bisa lihat setiap orang yang membuat anak-anak yang muda yang tadinya datang di Kumbar, Yes. sekarang sudah bisa berkembang membuat satu acara yang hampir sama. Iya, ada beberapa lah. Dengan flyer juga yang hampir Yes. speknya sama. Yes. Dan buat saya itu adalah satu kebahagiaan itu yang tanpa terasa bahwa mereka sudah menjadi bakal pengganti saya. Iya, yang meneruskan ya. Meneruskan. Ya, alhamdulillah ya. Kita positive thinking ya, Om Helmi ya. Jadi dengan apa istilahnya membuat suatu gebrakan otomotif yang bagus dan bisa diikuti, kalau mungkin bisa lebih besar daripada yang awal itu kan Ya, lebih baik ya, lebih Om bagus. Helmi ya. Karena ide kreativitas itu kan harus dimulai di awal. Ini Om Helmi penyetusnya ini untuk Jadi saya suka diundang misalnya ada Didit Bandito suddenly gitu ya, saya datang. Gaspol sama-sama di balap di apa ya saya ikut. Jadi kita judulnya adalah kebersamaan dan kekeluargaan itu jauh bermakna. Iya, dan pertemanan. Ya. Jadi Jadi senior. kalau kata Pananan bercerita, kalau dia saya suruh kasih toa, Yes. saya kasih dia untuk berpidato, pasti yang menarik buat saya adalah, dan itu menjadi moto buat saya juga. Dia akan bilang mulainya dari berteman, Yes. terus kemudian menjadi kebersamaan, Yes. selanjutnya menjadi keluarga. A family. As a Iya, family. jadi keluarga. Iya. Benar-benar. Itulah ini. Benar. Jadi kalau saya naik panggung, Ya. Pananan naik panggung, sama-sama kita juga misalnya no pangkat, no jabatan, no politik. Ini nggak ada ya. Ini nggak ada ya. Ya. Semua sama. Kita satu hobi. Karena hobi menyatukan semuanya ini. Jadi ratusan orang, walau ribuan orang pun juga datang karena hobi yang sama. Hobi yang sama. Tidak ada begini-begini, nggak ada ya Om ya. Dan memang menjadi satu inian ya, saya menyatukan hal seperti itu tuh adalah gini. Jangan kita terpukau pada satu merek. Oke. Merek mobil. Merek mobil. Jadi
Ya kan Kalau kumpul bisa- bareng semuanya. kalau bisa macem-macem. yang kita suka, yang karena kita mimpi di waktu masa muda kita, Ada. terus kita mampu Beli. beli, Ya. Tuh. memenuhi persyaratan itu Iya, sebagai iya, diri, iya. kebahagiaan tersendiri Benar. Jadi keinginan yang belum terwujud ya harus harus diwujudkan. diwujudkan. Iya. Kadang punya uang nggak ada mobilnya. Ya, Punya mobil nggak ada uang nggak ya. ada uangnya. Dan saya itu memilih bukan mobil-mobil yang kelasnya tuh MM-an. Nggak. Karena memang saya tahu diri, ya. Jadi saya lebih suka bermain dengan yang kalau saya bilang anggap receh-receh lah, mobil biasa. Ah, receh dari mana? Tapi- Nah ini. Tapi mobil itu memang pernah saya tahu Oke, historicalnya. historicalnya. Oke. Dan yang kedua, mobil itu saya dapetin itu lebih banyak itu yang full paper. Harus Surat. dong. Iya, Harus full dong. paper. Ya ada juga sih yang Ada yang bodong ya. ada, bukan bodong sih, dalam arti kata ada yang orang kan saking sukanya nggak ada surat tetap dia miliki, dia simpan di tas. Kalau saya enggak lah. Saya lebih banyak 90% tuh full paper semua. Jadi kalau kamu lihat mobil-mobil gue nih, Pin, lu tanya itu asli surat, lu tanya itu suratnya asli, lu tanya itu suratnya asli. Ada nggak mobil yang udah dijual Balik lagi, balik lagi? 3 kali ada, Tuh. 4 kali ada. Jadi untungnya berkali-kali Tapi kan karena mengikuti zaman. iya, jadi jualnya misalnya 100. Terus pada waktu masanya itu harga pasarnya naik nih. Oh ya, Terus Om Helmi nggak mungkin beli 100 kan? Ya. Lebih daripada Gini. itu kan? saya cerita satu DX saja, Ah, DX Prancis. Saya beli 60 juta. Dari Oke. siapa? Dari si Bulldog. Ah. Bull. Dia jual, nawarin ke saya dengan 65 juta. Saya Ya. bilang, lu tawarin ya, ikut sama gua klasik retro, tawarin. Wah, ada yang nawar 75 itu. Tapi nggak jadi duit. nggak Dia kejual. balik, nggak kejual. Dia teriak lagi sama gua. Udah, Om Helmi aja dah. Gua bilang 60 juta sini gua beli. Oke, Bayar bayar. muntah kan? Hmm. Gua kan nggak gua keep. Lu jual aja. Kalau Ya. lu pengen 75, lu jual aja, gua bantuin. Ya. Tapi kalau lo nyerah, lo ngomong sama gua aja 60 gua bayar. 60. Gua betulin. Mobilnya bagus banget, tapi ada cat yang belang-belang. Oke. Gua masukin cat oven, gua retro, Hmm. gua ulang lagi restorasi. 2 minggu kali jadi, karena memang bodinya bagus banget. Bagus lah jadi. Mobilnya bagus banget. Dibeli orang 92 juta. Jadi modal gua kira-kira 70 juta, gua jual 92 juta. Sama Oke. orang itu didandanin lagi habis sampai bener-bener perfect itu Perfect. mobil. Juara di Retromantic. Oh, Suatu saat yes. orangnya mulai agak sakit. Oke. Jual dong. Butuh duit. Jual Balik lagi. ke saya. Om Helmi, saya mau lepas deh mobil. Ah, ah. Tapi saya maunya ke Om Helmi. Balik lagi. Oke. Waduh, Oke. Bapak dulu beli 92 juta. Terus betulin berapa Pak? Wah kalau dibetulin jangan tanya deh, udah lebih dari 50 juta. Waduh, saya mesti beli berapa? Ah, ah. Gitu kan. Terserah Pak Helmi aja. Gini aja deh Pak. Saya beli aja lagi balik modal. Bapak beli dari saya. Jangan dong lebihin sedikit. Ya udah 100 saya beli. Dianterin. Balik. Oke. Artinya gua jual 92, Ah. gua beli lagi 100. Gua berani kan? Ya, karena dia udah nambah. Udah improvement. nambah improve-nya udah sampai 50-70 juta. Beli, gua polos lagi. Gua iklan. Ah, Gua, dibeli gua, lagi. gua posting. Dibeli lagi orang Bogor. Nilainya. Harganya 135 juta. Oke, Iya. punya untung lagi. Iya. 135. Dia bilang yang beli, ini mobil gua Om. Hah? Kok lu mobil? Lu Gimana beli dari ceritanya? Abul? Iya. Gue jual ke Abul. Wah, kenapa sekarang lu Abul jual sama gue 60 juta? Kenapa lu Loh, beli 130? jadi awalnya orang ini ke Abul Om Helmi ke sini, ini balik lagi, ini balik lagi ke awal. ke awal lagi. Gue bilang gila loh. Gue bilang gitu. Ya dulu saya lagi susah Om. Lagi dapet susah Jadi buat anak nerusin kuliah, lagi jadi ya. buat. Nah sekarang saya ikutin mobil itu kemana aja. Nah, ternyata nongol lagi ke Om Helmi. Nggak nawar deh. Gue maunya 135 buat lo ya udah net udah jadi 135. Anterin. Bisa aja loh. Kira-kira 6 bulan kan dia nikmati lagi tuh. Ya, Tapi beda kan ekonominya udah bagus banget. oke. Om nggak kepake nih mobil sama gue.
Jual lagi. Balik lagi deh om. Potong aja, potong. Potong berapa? Potonglah ceban. Oke, jadi sini 125. 125. Ambil lagi. Ambil lagi. Gua jual lagi 150. Buset dah. Karena gua tahu yang minta siapa, yang Iya, mesen iya, iya, siapa, iya, tahu gua. Aduh. Iklan lagi, beli lagi. Itulah kendaraan hobi ya. Itu never ending story sebenarnya. Satu kendaraan itu bisa pindah berapa tangan ya Om ya. Bolak-balik ya Om ya. Itu baru satu contoh ya Om ya. Ya, satu mungkin di Nah, tempat lain. terakhirnya. Mobil itu ada yang kabarin gue. Ada di mana? Mobil itu ada di orang yang namanya Banteng Motorsport. Oh, Prastio oke. Edi Marsudi. Oke. Itu teman gue dari muda juga tuh. Jadi gue bilang Balapan dong kalau suatu Banteng. saat, iya dia balapan, saya nggak ikutan lah udah. Nah dia datang, anaknya slalom lewatin rumah saya. Dia bilang, Hel, rumah siapa tuh? Di situ ada banyak Station pada berjejer tuh depan rumah. Rumah gua. Ayo udah sekarang gua mau gerbek ke rumah lo. Datang tuh tempat itu. Ya barulah dia cerita. Gua punya DXL biru. Iya, DX gue pernah. Yang bener loh. Iya. Oh gitu. Ya gua simpen aja katanya. Ya. Nah, itu dia. Itu memang kendaraan itu pasti punya orang yang sukanya Om Helmi ya. Ketemu orang yang Ketemu gitu loh. Jadi kalau memang nyari di mana-mana sulit, mungkin lewat Om Helmi bisa dibantu kali ya Om Helmi ya. Karena banyak kan orang yang informasi gitu ya, atau mungkin satu komunitas itu kan punya orang yang ada di dalam garasi nggak kelihatan juga Om Helmi. Oh iya banyak. Iya toh? Banyak. Iya benar. Yang mau jual malu karena kondisinya hebat gitu kan. Ya minta tolong kita. Jadi di IG gua tuh suka ada. Jadi gua nggak pernah nulis for sale. Kalau gua tulis endorse for sale, Endorse ya. for sale, bukan mobil gua. Oh, jadi Mobil orang titip. Oh, nah Tapi gua kenal orangnya. Misalnya lu nitip sama gua nih, gua lihat mobil lu dulu. Mobil lu jelek, ngapain gua iklanin? Tapi kalau mobil lu build up, lu nanti berapa nih? Ini berapa? Nah, gua iklanin dengan bahasa caption di IG gua tuh ada endorse for sale. Iya, follow Instagramnya Kedai Build Up ya. Jadi ada IG, ada IG-nya Kedai Build Up, ada IG Helmi Sarosa, backup, ada TikToknya. Nah, iya benar, ada TikTok, TikToknya gue Instagram. baru mulai main lagi tuh, baru main gitu. Dan itu merupakan satu enjoy aja. Ya, Tapi happiness orang yang sudah tahu bahwa gue pakai jual. pakai jua. Nah, Gue nyebutnya pakai ju. pakai jua. Nah, ini teman-teman nih semua nih. Jadi Om Helmi ini awalnya memang beli 1, 2, 3, lalu lama-lama ada yang suka dijual. Lama-lama orang mencari kendaraan itu ke satu orang, ke Om Helmi ini contohnya. Karena bandarnya mobil, di bandarnya mobil build up nih. Nah, teman-teman boleh nggak ngeliatin garasinya Om Helmi? Silakan Om. Gue terbuka aja. Tapi ini juga nggak luput ya. Ini mobil-mobil ini ada yang perlu diperbaiki, masih ada misalnya tempatnya di sana, ada yang kebunnya station wagon, semua. Tapi gue dari belajar dari mobil-mobil semua ya. Eropa misalnya VW, Mercedes, itu kan mimpi tuh udah pernah kita lalui semuanya. Akhirnya di dalam perjalanan hidup ini gue lebih suka megang JDM, Japanese. Apa? Karena lebih mudah Lebih gampang merawat daripada Eropa. Oh. Nah, kalau yang Ipin lihat sekarang ada di pinggiran-pinggiran mobil depan rumah gue ini, ngejejer, itu adalah mobil yang memang lagi gue panasin. Jadi semua mobil itu pasti hidup. Pasti hidup. Nanti gue tukar. Rolling. Gue rolling. Nah itu cara gue memperbaiki. Pajak gue selalu taat. Alhamdulillah. Pokoknya nggak kaleng-kaleng. Recommended Om Helmi. Pajak gue selalu taat gitu. Ada gitu. Dan gue jual mobil itu jarang orang komplain. Tetapi menjadi saudara, menjadi kawan yang baik, teman sejati. Kadang-kadang dari mulai 1 bisa ada orang beli 8, orang beli 10. Istimewa. Kayak gitu. Bahkan ada pada waktu COVID di mana orang tidak boleh keluar.
saya Paling banyak penjualan. benar-benar penjualan paling banyak. Mungkin Iya. ada sekitar 50 unitan kali keluar. Udah istimewa emang kalau Tapi ya, namanya. Tapi ya gitu. Namanya kita kita hobi, ada duit mah beli lagi aja. Jadi Oke. akhirnya judulnya sih sama dengan jual beli. Iya, ujungnya itu ya. Ujungnya jual beli. Ujungnya itu. Cuman kita tidak mau disebut showroom, kita hobi. Iya. Dan sekarang kan pegang-pegang mobil kayak gini kan cuman kenapa sih? Kan lama ya, berputarnya lama. Saya ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Perpanjangan STNK jalan terus. Iya. Tetapi kan kalau kita lihat lagi bahwa mobil itu mobil yang langka. Iya. Jadi kalau dia ganti bertahun, menurut gue masih cukup dengan harga yang sama dengan tahun 2000, tahun sebelumnya. Ya diam di angka segitu. Kalau dia udah berubah, gue ikut dong. Oh, harus dong. Iya kan? Iya. Kalau yang sekarang Inflasi dulu gua jual 185, sekarang jadi 550. Kalau gue punya lagi, gue jual paling nggak 450. Kan mengikuti gitu. tren. Mengikuti Ya, itu. zamannya gitu. Seperti itu aja. Apalagi mobil itu langka Om Helmi. Yang tadi Om Helmi bilang dari 350 jadi miliaran itu kan. Ya, Nah, itu saya udah banyak bener. ampun itu. Banyak dan itu banyak kok. Nah, Banyak. Gua tahu sendiri banyak. Ya. Banyak banget. beruntung yang beli mobilnya Om Helmi pada masa nilai harga rupiahnya masih di bawah harga nilai pasaran sekarang. Oke, nah vintage enthusiast lover yang penasaran ya Om Helmi ya, yang pengen tahu garasinya, kita lanjut di next vlog ya. Oke, nonton video part 2, kita nonton garasi, isi garasi Kedai Bilar. Ya Om Helmi. Oke, lanjut.